Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tika Kesha dengan NIM 22101119. Saya dari kelompok bangsa. Sebelum melanjutkan tentang presentasi kelompok kita hari ini, saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu bela negara. Bela negara adalah upaya kita untuk menjaga dan keutuhan negara Republik Indonesia dan mencintai dan selalu menggunakan produk lokal dan juga selalu menerapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari kelompok bangsa itu bela negara itu terdiri dari 4 perspektif. Yang pertama itu ada Widya Mawat Yasa, yang kedua ada wawasan kebangsaan, dan yang ketiga ada bela negara dari perspektif ekonomi pendidikan, dan yang keempat ada bela negara dari perspektif ekonomi dan politik. Ayo teman-teman kita dengerin yuk perspektif bela negara dari kelompok lain. Halo Kak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya pengen wawancara kakak nih tentang bela negara. Nah, bisa perkenalan dulu, nama kakak siapa? Iya, nama saya Nafisa. Oke, kakak tahu nggak sih apa itu bela negara? Menurut saya sih bela negara itu sikap kita dalam mencintai bangsa Indonesia sih. Oke, nah selanjutnya Widya Muat Yasa itu kan memiliki makna, yaitu menuntut ilmu guna diabdikan untuk pembangunan bangsa dan negara. Nah, menurut kakak ini menuntut ilmu berdampak nggak sih pada pembangunan bangsa dan negara? Menurut saya sih menuntut ilmu itu penting banget ya untuk negara kita, agar negara kita itu menjadi negara yang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sobat bela negara, perkenalkan saya Muhammad Raid Akil dengan NIM belakang 115. Pada sesi kali ini saya bersama Bang siapa kalau boleh tahu? Sabir. Oke, Bang Sabir. Jadi Bang Sabir, aku mau nanya-nanya nih tentang bela negara. Kira-kira menurut Abang bela negara itu apa sih, Bang? Itu sikap kita membela bangsa Indonesia dan NKRI. Nah, sikap kita membela bangsa Indonesia dan NKRI. Oke. Sekarang kan baru-baru hangat nih isu tentang ada kekerasan kampus, Bang. Iya. Nah, menurut Abang tuh kalau dari kekerasan kampus, dari pihak kampusnya sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk menangani kekerasan ini? Pihak kampus harus tegas. Harus tegas ya, Bang ya. Dan supaya tidak ada kekerasan lagi di lingkup kampus. Oke, supaya kita bisa memberantas lah kekerasan kampus ya, tidak Bang. ada Ya. senior atau apalah gitu. Senioritas dan ya betul. Oke, itu aja sih untuk sesi wawancara kali ini. Terima kasih Bang Sabir atas waktunya. Widya Muat Yasa merupakan slogan UPN Veteran Jakarta yang terdapat dalam simbol UPN Veteran Jakarta yang memiliki makna menuntut ilmu guna diabdikan untuk pembangunan bangsa dan negara. Nah, dengan Widya Muat Yasa dan bela negara sebagai identitas atau ciri khas UPN Veteran Jakarta, maka diharapkan UPN Veteran Jakarta dapat menghasilkan mahasiswa yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk kemajuan bangsa. Halo, selamat siang Pak. Perkenalkan, aku Gracia dari Prodi S1 Manajemen UPN Veteran Jakarta. Dan hari ini aku akan tanya-tanya ke Bapak mengenai apa itu bela negara dan wawasan kebangsaan. Sebelumnya nama Bapak siapa nih Pak? Dedi, oke. Pak Dedi, aku akan tanya-tanya ke Bapak mengenai bela negara dan wawasan kebangsaan ya Pak. Menurut Bapak bela negara itu apa sih Pak? Ya, menurut saya sikap kecintaan tanah air dan bangsa. Baik. Kalau penting, mengapa wawasan kebangsaan itu penting bagi Bapak dan masyarakat Indonesia yang lain? Ya, agar Indonesia lebih maju. Dan sejahtera. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Putri Jayat. Saya dari kelompok bangsa 4. Sekarang saya mau tanya-tanya wawancara orang-orang yang ada di sekitar lingkungan saya. Pertama kali, perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya asal dari Lampung. Saya mau tanya-tanya nih Pak tentang bela negara. Kalau menurut Bapak nih Pak, bela negara itu apa sih Pak? Bela negara kalau menurut saya adalah sikap dan perilaku warga negara yang diwai oleh kecintaan kepada negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang Bapak, wawasan kebangsaan itu apa sih Pak? Kalau menurut saya sih wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang harus dimiliki oleh bangsa. Wawasan itu berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara kita tentunya ya. Wawasan kebangsaan itu penting bagi bangsa Indonesia untuk kelangsungan hidup bangsa dan arah yang jelas bagi masa depan bangsa. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mempelajari bangsa kita agar kita semakin cinta
dan mempunyai rasa memiliki pada bangsa Indonesia. Apa sih makna dari wawasan kebangsaan itu? Nah, arti dari wawasan kebangsaan sendiri adalah suatu cara pandang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia serta pengetahuan masyarakat Indonesia akan bangsa dan isinya. Wawasan kebangsaan ini berlandaskan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan kebangsaan ini penting bagi bangsa Indonesia untuk kelangsungan hidup bangsa dan memberi arahan yang jelas bagi masa depan bangsa Indonesia. Cara kita mengimplementasikan wawasan kebangsaan ini dengan mempelajari budaya dan keragaman bangsa agar kita semakin mengenal apa saja yang ada di dalam bangsa Indonesia. Jadi, sebagai warga negara yang baik nih teman-teman, kita harus mempelajari apa saja yang ada dalam bangsa kita agar kita semakin memiliki rasa cinta dan mempunyai rasa memiliki akan bangsa kita. Halo, kenalin nama aku Renaya dari UPN Veteran Jakarta. Di kesempatan kali ini aku bakal tanya sama kamu mengenai bela negara. Tapi sebelum itu, kamu boleh perkenalan diri dulu, nama kamu siapa ya? Nama saya Diza Gustalia Kaban, biasa dipanggil Diza. Oke, halo Diza. Saat ini aku mau tanya sama kamu, menurut kamu konsep bela negara itu gimana sih? Menurut saya, konsep bela negara itu tidak jauh dari sikap dan perilaku yang mendasari atas kecintaan terhadap negeri Pancasila. Nah, bela negara itu bukan hanya sebatas pedang bertemu pedang, bukan juga hanya sebatas pertumpahan darah, tapi kita juga bisa jadi patriot bela negara dengan konsep minimalis yang kita punya. Jadi kecil aksinya, tapi berarti untuk negara. Keren banget nih jawaban dari kamu. Nah iya, benar banget tuh dari jawaban kamu. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus melakukan upaya-upaya dalam mewujudkan bela negara tersebut. Nah sebelumnya kamu tahu nggak sih konflik tentang Laut Natuna, sengketa Laut Natuna itu? Saya tahu, tapi mungkin tidak terlalu mengikuti ya. Tapi sepengetahuan saya itu tentang Laut Natuna yang diklaim oleh negara Cina, padahal yang kita ketahui Laut Natuna itu adalah milik Indonesia. Nah iya, benar banget. Terus kamu tahu nggak sih, pasti konflik tersebut berdampak kan sama negara Indonesia. Nah, kamu tahu nggak sih apa dampaknya terhadap dalam perekonomian Indonesia? Pastinya akan sangat berdampak banget bagi Indonesia karena di Laut Natuna itu terdapat banyak sekali sumber daya kan. Nah, kalau misalkan sumber daya alam tersebut diklaim atau diambil sama Cina, berarti kan Indonesia kehilangan sebagian dari sumber daya alam tersebut. Iya, benar-benar. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Jenny Arinta Kristanti. Hari ini saya akan mewawancara Mas Rafani yang sedang berada di sebelah saya ini. Oke, yang pertama saya ingin bertanya nih, menurut Mas Rafani, apa itu bela negara? Bela negara itu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada negara. Bisa dilakukan dengan pengabdian sesuai profesi dan kemampuannya masing-masing. Oke, sebelumnya saya mau bertanya nih, apakah pernah mendengar tentang kasus sengketa Laut Cina Selatan dengan Natuna? Pernah. Oke, saya ingin bertanya nih, kira-kira strategi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi sengketa itu? Bisa dengan negosiasi damai antara dua belah pihak yang bersengketa. Oke. Halo, saya Sefirna Ramalina, saya dari kelompok bangsa. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu warga yang ada di sekitar lingkungan saya. Sebelumnya boleh perkenalkan nama? Halo, nama aku Debbie. Oke, Debbie. Jadi di sini aku mau nanya nih, menurut kamu apa itu bela negara? Oke, kalau menurutku pribadi, bela negara itu segala hal, baik itu tindakan, perilaku, sikap, bahkan juga prinsip yang dilakukan oleh satu warga negara dalam hal untuk mewujudkan keutuhan dan kedaulatan wilayah negaranya. Oke, pertanyaan selanjutnya, kan di Indonesia ini sedang ada pelaksanaan G20 yang dilaksanakan di Bali. Menurut kamu, dengan adanya G20 ini, khususnya untuk Indonesia di bidang ekonomi, bidang politiknya, itu berpengaruh nggak sih? Menurut aku pasti berpengaruh sih. Contohnya kalau kita dari bidang ekonomi ya, Indonesia kan mengadakan presidensi G20 di Bali. Ini menjadi momen bagi bangsa Indonesia, termasuk dalam hal peningkatan pariwisata Bali supaya menunjang ekonomi negara. Dan dalam bidang politik misalnya, seperti yang kita tahu, sekitar 1 tahun yang lalu Presiden Jokowi telah mengadakan Sovereign Wealth Fund yang membuka investasi bagi bangsa-bangsa untuk memberikan modal di Indonesia dalam pengembangan berbagai hal. Itu menjadi momen juga bagi kita untuk melakukan branding. Kemudian juga
kita bisa melihat bahwa Indonesia itu sebagai satu-satunya negara dari ASEAN yang menjadi anggota G20 dan sekarang merupakan presiden G20. Ini merupakan momen besar bagi kita untuk melakukan branding skala internasional dan global dalam hal berbagai peningkatan yang kita butuhkan di Indonesia. Halo, saya Sevina Ramalina dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bela negara dalam perspektif ekonomi politik. Bela negara dalam perspektif ekonomi politik, salah satu contohnya adalah kasus Natuna. Sengketa Natuna ini memperebutkan wilayah-wilayah yang ada di sekitar Laut Cina Selatan dan juga pengklaiman sumber-sumber daya alam di sekitarnya. Upaya pemerintah dalam menanggulangi hal tersebut dengan cara diplomasi secara preventif dan juga penangkapan secara langsung kapal-kapal asing yang masuk ke dalam Laut Natuna. Halo Kak, boleh kenalan nggak? Namanya siapa? Boleh, nama aku Putri. Oke, aku mau nanya-nanya nih sama Kak Putri. Menurut Kak Putri, bela negara tuh definisinya apa sih? Menurut aku itu sikap dan perilaku warga negara yang mencintai negaranya, yaitu Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Oke, terus menurut Kak Putri, bela negara di perspektif pendidikan tuh apa sih? Rajin dan giat belajar, mengikuti pendidikan kewarganegaraan dan mengikuti hari-hari besar nasional. Halo Kak. Halo. Boleh minta waktunya sebentar nggak? Boleh. Oke. Kebetulan aku ada tugas wawancara bela negara nih Kak. Aku boleh nggak sih minta waktunya sebentar? Boleh. Oke. Pertama-tama boleh nggak sih perkenalkan diri Kakak dulu, namanya siapa sama kesibukannya sekarang apa nih Kak? Ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Daniel Vian Wibowo. Saya saat ini sedang kuliah di jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik UHAMKA. Begitu Kak. Oke. Menurut Kakak nih, definisi bela negara menurut Kakak tuh apa sih Kak? Ya, jadi menurut saya itu definisi bela negara itu sendiri adalah upaya untuk mempertahankan kedaulatan negara ini sendiri Kak. Mempertahankan dalam arti segala bentuk ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan. Baik dari dalam maupun dari luar, begitu Kak. Oke, kalau misalkan dari segi ekonomi sendiri ada nggak sih contoh upaya bela negara itu sendiri Kak? Ya, kalau menurut saya dari aspek ekonomi ya, upaya bela negara dari aspek ekonomi itu kayak kita mendukung program-program UMKM yang ada di negara kita sendiri dan juga membeli produk-produk dalam negeri pastinya, gitu Kak. Selamat malam, saya izin untuk mewawancarai Bapak hari ini. Malam. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Saya Fatoni Dori. Selanjutnya saya akan mulai bertanya mengenai bela negara. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Bapak definisi dari bela negara itu sendiri apa ya? Bela negara itu segala perilaku, tingkah laku, perbuatan gitu ya, yang ditujukan dalam rangka memberikan keamanan dan juga mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak apa saja kaitan bela negara dengan jurusan manajemen? Manajemen, ya tentunya negara itu kan seperti suatu organisasi juga gitu ya. Artinya di sini ada pemimpinnya, dalam hal ini ada presiden, kemudian juga ada kementerian-kementerian di bawahnya. Ya tentunya dalam membela negara itu seperti suatu organisasi memerlukan ilmu. Ya di sini ilmu manajemen. Bagaimana seorang presiden sebagai leadership suatu negara itu mengatur negaranya, mengatur bagaimana anak buahnya, menteri-menterinya juga mengatur bagaimana pembangunan negerinya gitu ya. Tentunya ilmu manajemen sangat terkait banget nih dengan bela negara. Artinya pemimpin yang baik, artinya mempunyai ilmu manajemen yang baik, tentunya dia akan mampu mengatur manajemennya dengan baik, sehingga ya ujungnya nanti akan menciptakan negara yang berdaulat, yang bagus. Sehingga tentunya hal ini menjadi salah satu tujuan dari bela negara ya, menciptakan kedaulatan negara Republik Indonesia. Terima kasih untuk waktunya. Upaya bela negara dalam ekonomi dan pendidikan diantara lain belajar dengan giat dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi sehingga kita dapat bersaing di dunia pekerjaan. Secara tidak langsung kita ikut memperbaiki perekonomian di Indonesia serta mensejahterakan masyarakat.